Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang tangan kanan, mafia bernama Teguh. Diketahui Teguh ini sangat loyal kepada bosnya. Walaupun banyak sekali mafia lain yang ingin mencoba merekrut Teguh, namun Teguh selalu menolak. Terlihat orang-orang yang tunduk dan hormat kepada Teguh karena ia merupakan pribadi yang brutal, tapi bisa diandalkan. Tak jarang juga Teguh menghabisi mafia lain yang mencoba mengusik kelompoknya. Suatu hari Teguh dipanggil oleh ketua mafia saingannya yang bernama Pemimpin Do. Pemimpin Do yang sudah tahu sepak terjang Teguh di dunia mafia, ia pun mencoba merekrut Teguh menjadi salah satu tangan kanannya. Akan tetapi, Teguh yang loyal kepada bosnya mencoba menolak baik-baik. Walaupun Pemimpin Do bersedia memberi upah yang sangat besar. Siang harinya di rumah sakit, terlihat seorang perempuan dan putrinya yang baru saja akan pulang. Tak lama, Teguh datang karena ternyata perempuan ini adalah kakaknya Teguh dan anak ini merupakan keponakannya. Mereka terlihat akrab dan Teguh sangat menyayangi kakak dan keponakannya tersebut. Si kakak sebenarnya tidak suka dengan Teguh yang masih saja berurusan dengan para MAFIA. Di sini Teguh menyuruh mereka untuk pulang lebih dulu, sementara Teguh akan menyusul. Setelah itu, Teguh menemui dokter yang selama ini merawat kakaknya. Dokter menjelaskan kalau hidup kakak Teguh mungkin tidak akan lama lagi mengingat penyakitnya. Sudah sangat parah. Ketika Teguh termenung memikirkan nasib kakaknya, tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Teguh. Orang tersebut mengabarkan kalau mobil yang dikendarai kakak dan keponakannya mengalami kecelakaan. Ternyata kecelakaan tersebut membuat kakak dan keponakan Teguh meninggal di tempat terlihat. Teguh hanya duduk pasrah dengan apa yang telah terjadi. Di hari pemakaman, semua anggota mafia dari kelompok Teguh berkumpul, termasuk bos Teguh yang bernama Presdir. Yang ini orangnya sebagai pemimpin tertinggi Presdir yang berbelasungkawa atas tewasnya keluarga terakhir yang dimiliki Teguh. Di sini Prestir yang curiga kalau yang menyebabkan tewasnya keluarga Teguh adalah ulah dari kelompok mafia lain. Teguh langsung curiga kalau mafia lain yang dimaksud adalah kelompok dari pemimpin Do, yaitu orang yang sebelumnya merekrut Teguh. Namun Teguh tolak. Pada akhirnya Teguh meminta Prestir yang untuk mempertemukannya dengan pemimpin Do. Apalagi Prestir yang juga sudah lama ingin Teguh menghabisi pemimpin Do. Maka jangan goyang-goyang. Malam harinya di sebuah sauna, Teguh membawa pisau, lalu menghabisi anak buah pemimpin Do, termasuk pemimpin Do itu sendiri. Di sisi lain, sebagian anak buah Presdir yang juga melakukan pembantaian kepada kelompok tangan kanan pemimpin Do yang saat ini ada di parkiran. Setelah itu, Teguh menemui Prestir yang di sebuah bandara. Ternyata Prestir yang menyuruh Teguh untuk pergi menenangkan diri di Pulau Jeju selama 1 minggu. Dan setelah itu, Teguh akan pergi ke Rusia sampai keadaan benar-benar aman. Presdir yang sangat mengapresiasi dengan keloyalan Teguh tidak lupa memberikan uang dan keperluan Teguh selama Teguh dalam masa pelarian. Singkat cerita, setelah menaiki pesawat,
Taek-gu akhirnya sampai di Pulau Jeju. Di sini, Taek-gu dijemput oleh seorang perempuan bernama Jae-hyun. Jae-hyun mengatakan kalau ia datang disuruh oleh pamannya karena si paman sekarang sedang sibuk sehingga tidak bisa menjemput Taek-gu di bandara. Ini dia paman, Jae-hyun, yang ternyata sedang bertransaksi senjata ilegal kepada kelompok mafia lokal yang dipimpin oleh seseorang bernama Jet. Diketahui, si paman ini hanya tinggal berdua dengan Jae-hyun, dan si paman adalah salah satu kenalan dari Presdir. Yang malam harinya terlihat Taek-gu makan malam bersama dengan Jae-hyun dan juga si paman. Dengan raut wajah dingin, si paman mengatakan kalau Taek-gu akan ditampung di rumahnya selama 1 minggu, sesuai apa yang diminta oleh Presti. Riang kemudian, si paman bertanya mau kemanakah Taek-gu setelah 1 minggu tinggal di sini. Taek-gu menjawab kalau ia akan pergi ke Rusia. Mendengar kata Rusia seketika Jae-hyun menjadi jutek. Apalagi ia baru tahu kalau Taek-gu ini merupakan seorang anggota mafia. Di sisi lain, Presdir yang mendapat info dari anak buahnya kalau tangan kanan dari kelompok pemimpin Do berhasil lolos dari serangan kemarin. Dan pastinya mereka akan menyerang balik. Bukan hanya itu, pemimpin Do yang kemarin dihabisi oleh Taek-gu juga berhasil selamat dan sekarang sedang dioperasi. Mendengar hal itu, Presdir yang menjadi ketakutan, mengingat kelompok mafia pemimpin Do jauh lebih kuat daripada kelompoknya. Tak lama dari itu, Presdir yang mendapat telepon dari tangan kanan pemimpin Do yang bernama Direktur Ma. Di sini, Direktur Ma mengancam akan segera menghabisi Presdir, yang karena ia telah berani menyerang kelompoknya. Sontak Presdir yang langsung ketakutan dengan ancaman tersebut. Kebrutalan Direktur Ma dimulai dengan menghabisi orang-orang yang kemarin menyerangnya di parkiran, yaitu anak buah Presdir yang keesokan harinya, Taek-gu dikagetkan dengan suara tembakan. Ternyata, suara itu dari Jae-hyun yang sedang berlatih menembak. Taek-gu sangat kagum melihat kelihayan Jae-hyun dalam menembak targetnya. Tak lama, Jae-hyun tiba-tiba menodongkan senjata ke arah kepala. Hal tersebut tentu membuat Taek-gu kaget dan Taek-gu langsung mencoba menghentikan Jae-hyun. Namun ternyata senjata itu tidak ada pelurunya. Di sisi lain, Presdir yang memutuskan menemui seorang petinggi polisi korup yang selama ini menaungi dan melindungi para mafia. Kira-kira di negeri Kupukilen, ada nggak petinggi polisi korup kayak gini di sini? Presdir yang meminta si petinggi polisi untuk mendamaikan pihaknya dengan kelompok Direktur Ma yang saat ini terus mengincarnya. Dengan sogokan yang besar, akhirnya si petinggi polisi pun setuju dan ia langsung menghubungi Direktur Ma untuk melakukan pertemuan pada esok siang. Hai! Di sisi lain, Taek-gu terus mencoba menghubungi salah satu anak buahnya yang sekarang menjadi sahabat dekat Taek-gu, namun telepon tersebut tidak diangkat. Pagi harinya, ketika Taek-gu baru saja bangun tidur, ia dibuat kaget setelah melihat Jae-hyun tak sadarkan diri di dalam mobil. Bersamaan dengan itu, si paman datang dan langsung menyuruh Taek-gu untuk menyetir mobilnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, si paman menjelaskan kalau Jae-hyun memiliki penyakit langka dan dokter memvonis hidupnya tidak akan sampai 1 bulan.
Karena itulah, si paman menjadi penjual senjata ilegal untuk mendapatkan uang demi membawa Jae-hyun ke Amerika untuk dioperasi di sana. Si paman berharap dengan dioperasi di Amerika, Jae-hyun bisa terselamatkan. Di sisi lain, si petinggi polisi Prester Yang dan Direktur Ma tengah berkumpul di sini. Si petinggi polisi meminta Direktur Ma agar segera berdamai saja karena pertikaian ini tentu akan banyak memakan korban dan berimbas ke masyarakat. Ia tidak mau sampai masyarakat menganggap kalau kepolisian tidak becus menangani para gangster. Apalagi masyarakat sampai menulis tak percuma lapor polisi. Mendengar hal itu, Direktur Ma menolak karena jelas Presdir Yang yang memulai pertikaian ini. Ia tetap akan mengincar Presdir Yang sampai koit. Di depan matanya sendiri, terlihat Presdir Yang hanya diam dan takut untuk berbicara apapun. Kemudian si petinggi polisi marah karena Direktur Ma tidak mau menuruti keinginannya. Si petinggi polisi mengatakan jika sampai Direktur Ma menghabisi Presdir Yang, maka ia tidak akan segan menanggapi semua anggota Direktur Ma. Keesokan harinya, Jae-hyun terbangun dan ia pun langsung mengajak Taegu untuk segera pulang. Di tengah jalan terlihat mereka berdua yang sama-sama canggung. Hingga pada akhirnya, Jae-hyun mengajak Taegu untuk makan di sebuah restoran makanan lokal. Taegu menatap aneh kepada Jae-hyun karena Jae-hyun sama sekali tidak terlihat murung. Padahal hidupnya hanya tinggal sebentar lagi. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang, tiba-tiba Taegu dihubungi oleh Presti Riang di sini. Presdir yang mengatakan kalau Taegu harus segera menyiapkan barang-barangnya karena besok siang Presdir yang juga akan ikut kabur ke Rusia. Presdir yang mengatakan kalau rencananya menguasai kelompok mafia lain kini telah gagal. Ternyata semua ini hanyalah pancingan dari Presdir Yang untuk menjebak. Taegu diberitahu kalau hasil rundingan kemarin bersama si petinggi polisi, yaitu Direktur Ma, memutuskan untuk tidak akan membunuh Presdir Yang asalkan Taegu menjadi gantinya. Mengingat Taegu-lah yang dulu ingin menghabisi bosnya Direktur Ma, yaitu pemimpin Do. Artinya Presdir Yang memilih mengkhianati Taegu daripada ia terus diincar oleh kelompok Direktur Ma. Adegan kembali ke rumah si paman, dan terlihat si paman sedang melakukan transaksi senjata lagi dengan kelompok Jack, si mafia lokal. Namun ternyata Jack mencoba menghabisi si paman karena ia ingin mengambil alih bisnisnya. Si paman yang memegang senjata mencoba menyerang balik mereka. Bersamaan dengan itu, Taegu dan Jae-hyun datang dan ia melihat beberapa mafia Rusia sedang ada di sana. Mendengar suara tembakan di dalam, Taegu dan Jae-hyun sadar kalau si paman pasti sedang diserang. Tanpa pikir panjang, Taegu dan Jae-hyun menghabisi mafia Rusia yang ada di luar. Kemudian tembakan kembali terdengar, yang mana saat itu si paman dan satu mafia Rusia sedang beradu tembak hingga membuat keduanya tewas. Jae-hyun lari ke dalam untuk melihat kondisi si paman. Jack dan anak buahnya yang masih tersisa berniat menghabisi Jae-hyun, namun untungnya Taegu langsung menyandera Jack. Jae-hyun berteriak histeris melihat pamannya yang sudah koit, hingga membuat Taegu lengah, dan Jack akhirnya berhasil lepas.
Jaehyun yang tidak mau tinggal diam. Ia pun langsung menembaki semua anak buah Jack. Walaupun Jack sendiri tetap berhasil kabur. Kemudian, Taegu segera membawa Jaehyun pergi sebelum keadaan semakin kacau. Jaehyun sempat tidak mau meninggalkan jasad pamannya begitu saja. Namun, Taegu tetap memaksa demi keselamatan mereka berdua. Singkat cerita, Taegu dan Jaehyun memutuskan untuk menginap di rumah sahabat si paman. Di sini Jaehyun tidak memberitahu kalau pamannya sekarang telah meninggal. Malam harinya Jaehyun dan Taegu mengobrol berdua di sini. Jaehyun menceritakan mengenai masa lalunya. Ternyata dulu, orang tua Jaehyun dibantai oleh kelompok mafia Rusia, musuh si paman. Dulu, ia sangat benci kepada si paman. Namun lama-kelamaan, ia akhirnya bisa menerima si paman. Bahkan sekarang, sudah menganggapnya sebagai ayah kandung. Malam sebelum tidur, Taegu menaruh obat milik Jaehyun agar Jaehyun tidak lupa meminumnya. Hingga ketika Taegu akan keluar dari kamar, Jaehyun menyuruh Taegu untuk tidur saja di sini. Beberapa kali Jaehyun mengatakan kalau ia tidak keberatan apabila Taegu tidur bersamanya. Taegu menjawab kalau Jaehyun boleh tidak keberatan, namun ialah yang keberatan. Pagi harinya, Taegu mengajak Jaehyun untuk berjalan-jalan sebentar sebelum Taegu pergi ke bandara menemui Presti Riang. Taegu tidak lupa mengajak makan Jaehyun di restoran lokal kesukaan Jaehyun. Mereka juga pergi ke pantai sambil menceritakan kisah satu sama lain. Setelah itu, Taegu dan Jaehyun memutuskan pulang dan disinilah mereka berdua mulai merasa nyaman. Sesampainya di rumah, Taegu akhirnya pamit karena bosnya sekarang sudah menunggu di bandara. Jaehyun mencoba menghentikan Taegu agar tidak jadi pergi ke Rusia karena ia sangat nyaman bersama Taegu. Jaehyun juga mengatakan kalau ia mempunyai firasat buruk ditambah Jaehyun tidak mau hidup sendirian. Pada akhirnya Taegu memutuskan akan kembali lagi ke sini. Namun ia harus menemui bosnya dulu. Di sisi lain, terlihat Presti Riang dan Direktur Ma serta kelompoknya tengah menunggu kedatangan Taegu di bandara. 30 menit setelah itu, akhirnya Taegu sampai di bandara. Ketika sedang mencari Presti Riang, tiba-tiba Taegu mendapat telepon dari sahabat, sekaligus anak buahnya. Sahabatnya yang saat itu berada di rumah sakit, mengatakan kalau Presti Riang telah berkhianat dan akan menyerahkan Taegu ke kelompok Direktur Ma. Bersamaan dengan itu, Presti Riang melihat Taegu, namun Taegu yang sudah tahu semuanya, ia pun memilih segera melarikan diri. Kemudian kejar-kejaran dilanjutkan di jalanan. Taegu berhasil menghindar dari dua mobil yang terus memepatnya tadi. Namun tiba-tiba, Taegu yang tidak mau menyerah begitu saja mencoba melawan. Hingga pada akhirnya, ia berhasil kabur menggunakan mobil yang ada di sana.
Direktur Ma yang mendengar Teguh berhasil kabur. Ia pun langsung meluapkan kekesalannya kepada Prestir yang di sini. Prestir yang memohon untuk tidak terus menghajarnya. Karena ia masih mempunyai rencana untuk menjebak Teguh. Ternyata rencana tersebut adalah menjadikan anak buahnya yang menjadi sahabat Teguh untuk dijadikan sebagai bahan pancingan. Mendengar hal itu, Direktur Ma menjadi sangat jijik kepada Prestir yang karena ia rela mengorbankan para anak buahnya demi keegoisan dirinya sendiri. Beberapa jam setelah itu, Teguh akhirnya datang untuk menjemput Jaehyun. Akan tetapi Teguh mendapat kabar kalau Jaehyun sudah pergi ke rumah si paman. Saat itu juga, Teguh menghubungi Jaehyun dan marah-marah karena sebelumnya, Teguh sudah menyuruh Jaehyun untuk menunggu. Jaehyun mengatakan kalau ia pergi karena Jaehyun sangka Teguh tidak akan pernah kembali. Teguh mencoba menyuruh Jaehyun agar segera meninggalkan rumah si paman. Akan tetapi Jaehyun malah tidak mau mendengar karena ia ingin menguburkan jasad pamannya. Ketika Jaehyun masuk, ternyata di sana sudah rapi dan jasad si paman juga sudah tidak ada. Di sisi lain, Teguh langsung mendatangi rumah si paman untuk menjemput Jaehyun. Namun tak lama dari itu, ia mendapat telepon dari Prestir yang. Di sini Prestir yang mengatakan kalau Teguh harus cepat mendatanginya jika ingin sahabat Teguh selamat. Telepon kemudian diberikan kepada Direktur Ma. Direktur Ma mengatakan, bukan hanya sahabat Teguh yang telah disandera, melainkan juga Jaehyun. Direktur Ma meminta Teguh menyerahkan diri sekarang. Dan sebagai gantinya, ia berjanji akan melepaskan sahabat Teguh dan juga Jaehyun. Singkat cerita, Teguh datang dan anak buah Direktur Ma langsung menghajar Teguh sampai babak belur. Ketika sudah dibawa masuk, Teguh menagih janji Direktur Ma yang tadi akan melepaskan Jaehyun dan juga sahabatnya. Namun ketika dihubungi ternyata saat itu sahabat Teguh sudah dihabisi atas perintah dari Prestir Young. Pendengar informasi tersebut, Direktur Ma pun langsung marah kepada Prestir Yang. Direktur Ma mengatakan kalau ia sangat benci kepada orang yang suka ingkar janji. Prestir Yang sempat ingin dihabisi oleh Direktur. Manapun Prestir yang mengingatkan tentang kesepakatan mereka dengan si petinggi polisi. Prestir yang malah meminta agar Teguh segera dihabisi supaya urusan ini cepat selesai. Teguh yang tidak menyangka dengan sifat asli Prestir yang, ia pun langsung mengolok-ngoloknya. Tidak terima dengan olokan tersebut, Prestir yang langsung menghajar Teguh yang sekarang sudah tidak berdaya. Untungnya Direktur Ma segan menghentikan kegilaan Prestir yang. Di sini Direktur Ma menjelaskan kepada Teguh kalau kakak dan keponakan Teguh tewas, yaitu adalah ulah dari Prestir yang ingin mengadu domba mereka. Pendengar hal itu, Teguh pun mengamuk dan langsung mencekik Prestir yang. Namun karena Direktur Ma teringat akan janjinya kepada si petinggi polisi, pada akhirnya anak buahnya memberikan pisau kepada Prestir yang. Walaupun begitu, Teguh terus berusaha menghabisi Prestir yang. Akan tetapi, hal itu langsung dihentikan oleh kelompok Direktur Ma dengan cara menusuk Teguh hingga membuatnya koip. Jaehyun sendiri terus berteriak histeris melihat Teguh diperlakukan seperti itu. Kemudian Prestir yang menyarankan Direktur Ma untuk menghabisi Jaehyun juga. Namun ternyata Direktur Ma menolak karena ia sudah berjanji kepada Teguh pada. Akhirnya tempat itu pun dibakar bersama jasad Teguh di dalamnya. Sementara para mafia pun bergegas pergi ke penginapan
Begitupun dengan Prestiryang. Keesokan harinya Jaehyun mendapat kabar kalau para mafia itu masih ada di Pulau Jeju dan sekarang sedang makan-makan dengan Jackie, mafia lokal. Dengan motornya, Jaehyun pun pergi ke sana. Jaehyun masuk ke dalam restoran, lalu mengunci pintu. Kemudian Jaehyun menghabisi semua anggota mafia tersebut. Direktur Ma keluar. Namun Prestiryang dan Jaksi mafia lokal malah menguncinya dari dalam. Jaehyun tanpa pikir panjang menghabisi Direktur Ma. Lalu menghabisi juga Jack dan juga Prestiryang. Presdirya mencoba meminta pengampunan. Namun jelas Jaehyun tidak akan memberikannya ampunan. Setelah itu, Jaehyun pergi ke tepi pantai untuk menenangkan pikirannya. Tak lama, para polisi datang untuk meringkus Jaehyun. Namun Jaehyun akhirnya memilih pergi menyusul si paman dan juga Teguh. Mengingat hidupnya juga sudah tidak akan lama lagi. Tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.